Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ferdiansah. Saya adalah salah satu mahasiswa Fakultas Hukum di Universitas Islam Riau. Nomor NPM saya 2310100188. Di kesempatan video kali ini, saya diberikan sebuah amanah oleh dosen saya, yaitu Bapak Dr. Haji Safriyadi SHMH, untuk membuat sebuah tugas video presentasi salah satu materi dari awal perkuliahan hingga materi perkuliahan saat ini. Pada mata kuliah Teknik Pembuatan Undang-Undang, materi yang akan saya presentasikan kali ini adalah materi awal perkuliahan, yaitu Sistem Hukum dan Perundang-undangan. Materi ini penting karena sebelum memahami bagaimana cara menyusun undang-undang, kita harus terlebih dahulu memahami sistem hukum yang berlaku serta tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Indonesia sebagai negara hukum menempatkan hukum sebagai dasar utama dalam penyelenggaraan negara. Oleh karena itu, pembentukan peraturan perundang-undangan tidak boleh dilakukan secara sembarangan, melainkan harus sesuai dengan sistem hukum yang dianut. Untuk selanjutnya, kita akan masuk pada materi pokok, yaitu adalah sistem hukum atau perundang-undangan. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu arti dari sistem hukum. Sistem hukum sendiri secara etimologis berasal dari bahasa Yunani, yaitu sistema. Sistema adalah keseluruhan yang tersusun dari bagian-bagian yang saling berhubungan untuk mencapai tujuan bersama, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Selanjutnya, ada pula unsur-unsur sistem hukum. Sistem hukum memiliki 3 unsur. Yang pertama adalah substansi hukum atau legal substan. Substansi hukum adalah isi atau materi dari peraturan hukum yang berlaku. Substansi hukum mencakup norma, asas, dan kaidah hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, mulai dari undang-undang hingga peraturan daerah. Selanjutnya yang kedua, struktur hukum atau legal struktur. Struktur hukum adalah lembaga-lembaga yang menjalankan dan menegakkan hukum. Contohnya adalah lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif, termasuk di dalamnya DPR, Presiden, Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi. Yang ketiga atau yang terakhir adalah budaya hukum atau legal kultur. Budaya hukum adalah sikap, nilai, dan perilaku masyarakat terhadap hukum. Budaya hukum yang baik akan mendorong kepatuhan terhadap hukum dan mendukung efektivitas peraturan perundang-undangan. Selanjutnya akan saya lanjutkan di fungsi dan tujuan sistem hukum. Sistem hukum memiliki berbagai fungsi penting dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Salah satu fungsi utama hukum adalah sebagai sarana pengendalian sosial atau social control. Melalui norma-norma hukum, masyarakat diarahkan untuk berperilaku sesuai dengan nilai-nilai yang dianggap baik dan benar. Pelanggaran terhadap norma hukum akan dikenakan sanksi sebagai bentuk penegakan aturan. Selain itu, hukum juga berfungsi sebagai sarana rekayasa sosial atau social engineering. Dalam fungsi ini, hukum digunakan sebagai alat untuk mengubah dan membentuk perilaku masyarakat sesuai dengan tujuan pembangunan nasional. Contohnya dapat dilihat dalam pembentukan undang-undang di bidang pendidikan, kesehatan, dan lingkungan hidup. Tujuan utama sistem hukum pada dasarnya adalah untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Keadilan berarti memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Kepastian hukum berkaitan dengan kejelasan dan konsistensi penerapan hukum. Sementara itu, kemanfaatan menekankan bahwa hukum harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas. Selanjutnya, ada pula asas-asas hukum. Dalam sistem hukum, dikenal berbagai asas hukum yang menjadi landasan pembentukan dan penerapan hukum. Asas hukum merupakan prinsip dasar yang menjadi pedoman bagi pembuat undang-undang, penegak hukum, dan masyarakat. Asas hukum bersifat abstrak dan umum, tetapi memiliki peran yang sangat penting dalam praktik hukum. Salah satu asas hukum yang fundamental adalah asas legalitas. Asas ini menyatakan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelumnya. Asas legalitas memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan terhadap kewenangan penguasa. Asas lainnya adalah asas persamaan di hadapan hukum. Asas ini menegakkan bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa diskriminasi. Baik pejabat negara maupun warga negara biasa tunduk pada hukum yang sama. Selain itu, terdapat pula asas keadilan, asas kemanfaatan, asas kepastian hukum, serta asas perlindungan terhadap hak asasi manusia. Keseluruhan asas ini melengkapi dan menjadi pijakan utama dalam penyelenggaraan sistem hukum. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang peraturan perundang-undangan.
Pengertian peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum. Pengertian ini sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diubah. Peraturan perundang-undangan berfungsi sebagai pedoman dalam penyelenggaraan negara dan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya ada pula hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam sistem hukum Indonesia, peraturan perundang-undangan disusun secara berjenjang atau hierarkis. Tujuannya adalah untuk menjaga keselarasan dan menghindari pertentangan antar peraturan. Adapun hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia meliputi yang pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kemudian ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, lalu undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, lalu peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah provinsi, dan yang terakhir peraturan daerah kabupaten atau kota. Dalam teknik pembuatan undang-undang, hierarki ini harus diperhatikan agar tidak terjadi konflik norma atau tumpang tindih pengaturan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang hubungan sistem hukum dengan teknik pembuatan undang-undang. Sistem hukum dan perundang-undangan memiliki hubungan yang sangat erat dengan teknik pembuatan undang-undang. Undang-undang yang baik harus disusun sesuai dengan sistem hukum yang berlaku, baik dari segi substansi, struktur, maupun budaya hukum. Teknik pembuatan undang-undang mencakup perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, hingga pengundangan. Setiap tahap tersebut harus memperlihatkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan, seperti kejelasan tujuan, kesesuaian jenis, dan hierarki, serta dapat dilaksanakan. Untuk penutup, saya akan menyimpulkan bahwa sistem hukum dan pengaturan perundang-undangan merupakan dua aspek yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan bernegara. Sistem hukum memberikan kerangka dan mekanisme bagi berlakunya hukum, sedangkan peraturan perundang-undangan menjadi wujud konkret dari norma-norma hukum yang mengikat masyarakat. Dengan memahami materi ini, diharapkan kita sebagai mahasiswa hukum mampu memahami peran penting teknik pembuatan undang-undang dalam mendukung terciptanya sistem hukum yang tertib dan berkeadilan. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.